Hai guys, kembali lagi di acara Bokep Mania, basa-basi kepopuleran masa kekinian. Oke guys, kali ini Vano akan membawakan bahasan yang viral pada beberapa hari ini, di mana ada sedikit perselisihan antara Keisha dengan host dan juga desainer papan atas yang ada di Indonesia, yaitu Kak Ivan Gunawan. Nah, seperti yang dilansir dalam hotliputan6.com ini, ada judul klarifikasi Ivan Gunawan dan Astrid Tiar usai Keisha Levronika curhat sakit hati. Jadi guys, beberapa hari lalu itu kemarin Keisha sempat memberikan updatean di Twitternya, cuitan di Twitter bahwa dia itu benar-benar sakit hati baru kali ini. Sakit hatinya sampai ke ubun-ubun ya, kerja ya, mungkin bisa disimak di sebelah saya itu cuitan dari Keisha. Dan ini terkait dengan, saya bukan mau memojokkan ke salah satu dua belah pihak, namun saya akan memberikan informasi, barangkali netizen belum tahu apa sih sebenarnya masalah yang terjadi di antara Keisha dengan Kak Ivan ataupun Kak Astrid sebagai host di acara Rising Star Dangdut yang ada di salah satu stasiun televisi tersebut ya. Jadi pada waktu itu ada peserta dari Rising Star Dangdut yang membawakan lagu Keisha yang berjudul Tak Ingin Usai ya. Nah, karena performnya begitu memukau dan menakjubkan, bahkan sampai nada tingginya itu terlampau batas sempas badai, mungkin suasananya masih hidup hura-hura gitu ya, masih puas banget dengan perform dari sang kontestan tersebut. Pihak dari Television TV itu sebenarnya memberikan kejutan kepada kontestan tersebut dengan mendatangkan Keisha untuk menonton live-nya dia atau perform dia. Nah, dipanggillah tuh Keisha masuk ke dalam area studio atau mungkin area live-nya ya, dan dipertemukan dengan kontestan yang menyanyikan tersebut. Awalnya semua baik-baik saja dan semua disambut, wah Keisha apa-apa dan segala macam. Tapi di sini ada salah satu kalimat yang mungkin membuat Keisha sedikit down. Keisha, kamu kalau lagi nggak fit, lagi kurang enak badan, kalau nyanyi ajak dia nyanyi di belakang lu. Part yang klimaksnya aja gitu nih, tahu kembali. Aduh, yang itu jangan ditiru. Di mana Kak Igun itu sedikit menyeletuk. Biasa kan Kak Igun kan suka lawakan, jadi mungkin saat itu juga ngalir ya. Jadi bisa aja kan semua orang itu punya keceplosannya masing-masing, punya belak-belakannya masing-masing. Nah, di situ Kak Igun belak-belakan bilang seperti yang ada di video tadi, bahwasanya kalau Keisha nggak enak badan mungkin bisa ngajak kontestan tersebut buat backing vokalnya, atau mungkin Keisha di depan, nanti Keisha lip sync pakai suara dari kontestan tersebut. Nah, di situ sudah memperlihatkan ekspresi atau raut muka dari Keisha sendiri sudah sedikit berubah kalau kita lihat dari video-video viral ya. Dan ditambah lagi dari Kak Astrid sebagai host juga sedikit bercanda, mungkin niatnya bercanda kan ya, kepada Keisha bahwa mungkin bisa dong di bagian kembali, bilang kayak gitu kan. Padahal kata-kata itu yang menjadi hujatan selama ini yang dilontarkan kepada Keisha, karena katanya Keisha gak kuat nyanyi lah, katanya gimana terlalu memaksakan dan lain sebagainya. Sebenarnya balik lagi, saya tidak akan membahas tentang vokal Keisha karena sudah melampaui batas sangat bagus menurut aku. Mungkin karena beberapa tahun terakhir ini Keisha jarang perform kan, 2 tahun jarang perform di depan orang, jadi mungkin agak sedikit down dan dia nervous gitu kan. Kunci sempat dibahas juga dengan faktanya seperti itu, Keisha tuh lagi nervous gitu, dia juga mengklarifikasi hal yang sama. Nah, pada malam hari itu mungkin itu di luar dari brief, katanya di luar dari brief itu untuk pembahasan kayak gitu dan spontan aja. Dan yang terjadi adalah Keisha sedikit down dengan kata-kata mereka. Mungkin kan sudah sebagai bintang tamu, tapi kenapa harus pembahasannya seperti itu? Harusnya kan kayak gimana ya istilahnya tuh, kayak dibangga-banggakan ya, selayaknya seperti idola bintang tamu yang diinginkan gitu kan. Nah, dari hal tersebut kemudian Keisha sedikit mengupdate di postingan Twitternya. Kalau dipikir-pikir guys, sebenarnya kita itu boleh bercanda dengan siapapun, tapi di luar dari konteks yang sedang menyinggung atau yang sedang hangat dibahas beberapa pekan belakangan ini. Nah, sama halnya ketika kita bercanda dengan teman kita sendiri, mungkin kalau dia sedang punya masalah yang lagi menghantui dia, mungkin dia pernah punya kasus mencuri atau apa, sebisa mungkin kita menghindari konteks bahasan yang ada di permasalahan dia. Biar apa? Bukan sebenarnya Keisha itu baperan atau gimana. Kalau saya pun jadi Keisha juga akan sedikit kecewa karena meluangkan waktu untuk ke situ. Oke, poin plusnya adalah Keisha juga bisa mungkin menambah popularitas, tapi menurut aku sih Keisha
tidak usah menambah popularitas, dia udah populer dari zaman audisi dulu ya, di salah satu pencarian bakat tarik suara gitu. Dan menurutku pentingnya filterisasi bercanda, karena sekarang kan semua serba diundang-undangkan, takutnya kan hal kecil jadi besar, hal besar jadi malah kecil kan gitu kan. Semua pihak yang mendengarkan atau yang menonton video ini bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita boleh bercanda tapi jangan kelewatan, atau mungkin kita tahu dulu karakter dari orang yang ajak kita bercanda, yang kita ajak bercanda tersebut, apakah dia sedang moodnya gak enak atau gimana. Nah, tapi di sini Keisha terlihat lebih tegar dan lebih mencoba profesional. Tapi kalau gue nggak tahu ya, mungkin gue udah kayak panci nggak lucu, masuk ke belakang itu kalau gue mungkin. Itulah kenapa gue nggak diundang di Dressing Star. Nanti kalau dihujat yang ada bakalan baperan kan? Enggak. Sebenarnya bukan baperan, itu hak, kembali lagi ke hak pribadi masing-masing orang, bahwasanya kita juga harus bisa mengontrol emosi, kita juga harus bisa mengendalikan mood. Apalagi Keisha itu waktu itu sempat tersendak dengan kata-kata tersebut, dan dia tetap profesional dan dia tetap stay di panggung dan menghibur, maksudnya dia tetap smile gitu ya. Nah, ini mungkin bisa buat contoh bagi artis yang lain. Mungkin kalau kita sedang moodnya down ataupun apapun itu, ya dia profesional aja gitu ya. Balik lagi, sebenarnya di postingan tersebut Kak Igun juga sudah meminta maaf kepada Keisha secara direct message, secara chat pribadi, dan juga sudah diposting di postingannya Kak Igun juga bahwa dia telah meminta maaf yang sebesar-besarnya karena waktu itu mungkin bercandanya terlalu ceplos, atau mungkinnya dia kurang memahami kalau Keisha itu sedang moodnya nggak baik gitu. Saya apresiasi untuk permintaan maaf secara langsung dari Kak Igun, dan dia terang-terangan juga men-show di publik bahwa dia sudah meminta maaf kepada Keisha. Sebagaimana itu adalah hal yang bijak menurut aku, karena dia gercepnya itu langsung dia minta maaf dan menyadari apa yang dia lakukan ini sebenarnya salah gitu. Kita beri tepuk tangan kepada Kak Igun dulu. Dan untuk Keisha telah memberikan klarifikasi juga bahwa sebenarnya dia tidak ada masalah, cuman itu di luar dari brief gitu ya. Jadi balik lagi, kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Jadi para netizen jangan digembar-gembori lagi, udah yang penting Kak Igun bisa menghibur, Keisha juga bisa menghibur dengan suara merdunya. Jangan dibanding-bandingnya Kak Igun gak bisa nyanyi atau Keisha gimana-gimana, gak usah memperburuk keadaan, karena kedua belah pihak sejatinya sudah berdamai gitu. Itu kan mungkin suatu bercandaan yang berlebihan, itu juga buat pelajaran dari semua belah pihak gitu ya. Kalau untuk Kak Astrid sendiri, saya belum mengkulik gimana-gimananya, karena yang viral sebenarnya sih bukan cuma Kak Igun, Kak Astrid juga andil dalam bercandaan tersebut, tapi ya yang mencuat dari kedua belah pihak tersebut. Intinya kita doakan aja semoga kedua belah pihak tersebut, semua belah pihak damai dan semua kembali normal. Nah, saya David Stefano pamit di episode kali ini. Jangan lupa saksikan episode Bokapmania berikutnya. Bye!